Amin. Sallallahu alaihi wasallam anbiya Muhammad Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih dalam kitab Tuhfatu Ahli Islam di khususnya siam tentang kekhususan daripada puasa. Dan di antaranya hadis-hadis yang masih berkaitan dengan keutamaan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa min fadhail shaimin aidan, termasuk keutamaan orang yang berpuasa juga. Allah Ta'ala madahahum, bahwasanya Allah memuji mereka, memuji orang yang berpuasa. Fi kitabi, dalam kitabnya, fi ayatin, dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 112. Inna qaulu ta'ala as-saihuna. As-saihun itu asal maknanya saih itu orang yang berkeliling. As-saihun, orang yang berkeliling. Tapi di sini ditafsirkan bis-shaimin, ditafsirkan dengan orang yang puasa. As-saihun fassara atau fusira bis-shaimin, ditafsirkan as-saihun itu yang dimaksud adalah orang yang berpuasa. Allah memuji orang yang berpuasa itu pada surat At-Taubah ayat 112. At-taibuna al-abiduna as-saihuna, itu orang yang bertaubat, orang yang ahli ibadah, termasuk orang yang saihun, orang yang ahli puasa, itu dipuji oleh Allah. Lianna usahu ila Allah Ta'ala. Orang puasa disebut saihun. Saih itu artinya melancong, orang yang berkeliling, itu saih. Disebut saihun, orang yang puasa itu kena lianna usahu ila Allah, sebab mereka berjalan menuju Allah SWT dengan puasanya. Ay wasalu ilaih, jadi mereka sampai kepada Allah Ta'ala. Bisababi furujihim, karena keluarnya mereka dari maklufatihim, dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa muqasatihim, dan menundukkannya mereka akan, atau melawannya mereka akan kepayahan, anak alju, kepayahan daripada lapar, wal atas dan haus. Apabila di antara keutamaan puasa adalah firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya saja digenapi orang yang sabirun, orang yang bersabar itu pahala mereka tanpa ada hitungan. Ini surah Az-Zumar ayat 10. Qila as-sabirun humus shaimun, ada yang mengatakan orang yang sabirun yang dimaksud bersabar sini adalah orang yang shaimun, orang yang berpuasa. Dia sabra ismun min asma'is shaum, sebab sabar itu nama dari nama-nama shaum, nama-nama puasa. Fa ina idzin yafrugu lis-shaimin khasainil fadl. Maka ketika dia puasa atau ketika diberi pahalanya itu tadi, digenapi pahalanya, yufrahu lis-shaim, maka akan dituangkan bagi orang yang puasa itu min khasainil fadl, dari perbendaharaan keutamaan Allah, wal jud, dan kedermawanan Allah, wal karam, kemuliaan Allah, ma la yusihil hisab, sesuatu yang tidak bisa dihitung, sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh hitungan. Wala yuqaddiru qadaru ila rabbul arbab, dan tidak ada yang dapat menghitung hitungannya, kadarnya, kecuali Rabbul Arbab, Tuhan dari segala penguasa. Itu pahala berpuasa di surat Az-Zumar ayat 10 tadi. Ini Allah akan menggenapi pahala orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Ini hanya Allah yang tahu pahala orang yang berpuasa ini. Wa minna, di antara keutamaan orang puasa tadi as-shaimin, qaulu ta'ala, dalam firman Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada yang tahu daripada nafsun, satu jiwa pun, ma ukhfiya lahum, apa-apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, daripada penyejuk mata atau penyejuk hati mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka dahulu kerjakan. Surah Sajdah ayat 17. Qila amaluhum alladhi juzu, dikatakan bahwa amal mereka yang mereka dibalas atasnya, bima la ain ra'at, dengan sesuatu yang tidak mata tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, dan telinga pun tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia pun, huwa shaum, yang dimaksud adalah amal itu berupa puasa. Itu amal yang mereka sehingga mendapat balasan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan, idza tuliyal murid bi kasratil akli, ketika seorang murid, seorang yang menginginkan akhirat, diuji dengan banyak makan. Ubtulia bi kasratil akli, diuji dengan banyak makan. Bakat alaihil malaika, maka menangislah atasnya malaikat, rahmatan lahu, karena kasihan kepada orang itu, murid tadi.
Wa man ibtuliya bil hirs al-aqli, dan siapa yang diuji dengan sifat rakus atas makanan, faqad uhriqa binari syahwah, berarti dia telah dibakar dengan api syahwat, api kesenangan dia kepada makanan. Wa fi nafsi ibni Adam al-fu'utu minasyarr, dan daripada nafsu Bani Adam ini, pada nafsu Bani Adam itu, atau diri Bani Adam ada 1000 anggota daripada keburukan. Kulluha fi kafi syaitan yata'allaq biha. Semua daripada 1000 anggota itu berada di telapak tangannya syaitan. Yata'allaq biha. Mana telapak tangan syaitan? Semua bergantung pada telapak tangan syaitan. Fa idza jawwa'a batnah, apabila orang itu melaparkan perutnya, wa rawwata nafsah, melatih nafsunya, ya bisa kullu udwin, maka akan kering semua anggota keburukan tadi, wah taraka binaril ju, dan atau anggota badan tadi, dan akan terbakar dengan api kelaparan. Ketika dia laparkan perutnya, dia latih jiwanya, maka akan terbakar dengan api kelaparan, api lapar. Wa farra syaitan min dhilli, dan syaitan pun lari dari bayangannya orang itu. Syaitan pun lari dari bayangan orang itu. Wa idza asba'a batnah, tapi siapa yang mengenyangkan perutnya, wa makkana nafsahu min ladza'i syahwatiha, dan menguasakan nafsunya kepada kelezatan-kelezatan syahwat, kesenangannya, faqad rataba a'dha'ahu, berarti dia telah membasahi anggota badannya, wa makkana syaitan, dan berarti dia telah menguasakan syaitan minal istilah, atau memungkinkan syaitan untuk istilah alaih, untuk berkuasa atas dirinya. Wa dzalika li'anna syiba nahrun fi nafsi taridu syaitan, dan itu karena rasa kenyang. Asyibah, kenyang itu ibarat sungai yang ada dalam jiwa, yang syaitan tuh pergi ke sungai itu untuk minum. Rasa kenyang itu ibarat sungai pada diri manusia, yang syaitan akan pergi ke situ untuk minum. Walju narun fil jannah taridul malaikat, sedangkan rasa lapar itu ibarat sungai yang didatangi oleh para malaikat, didatangi oleh para malaikat. Sungai di surga yang didatangi oleh para malaikat. Wasyattan ma bainan nahrain, alangkah jauhnya antara dua sungai itu tadi. Satu sungai yang didatangi setan, satu sungai yang didatangi malaikat. Wa aidan, dan juga inna syaitana, fa syaitan, sesungguhnya setan, yang hasimu min ja'iin, terkalahkan dari orang lapar, naimin yang tidur, pakai fa idza kana qa'iman, bagaimana kalau orang yang lapar tadi bangun. Setan itu terkalahkan dengan orang yang lapar yang tidur, bagaimana kalau dia bangun. Wa yu'aniku syaitan sab'an qa'iman, dan setan itu yu'anik, memeluk orang yang sab'an, orang yang kenyang, qa'iman, dalam keadaan dia terjaga. Fakar fa idza kana na'iman, bagaimana kalau orang itu tidur. Ini setan memeluk orang yang kenyang dalam keadaan terjaga, bagaimana kalau dia tidur. Jangan setan takut terkalahkan dengan orang yang lapar dalam keadaan tidur, bagaimana kalau dia bangun. Wa kadzalika idza sadaqal abdu, begitu juga kalau seorang hamba itu sungguh-sungguh kepada Allah, laja'a ila Allah, ketika dia sungguh-sungguh, maka dia akan kembali berlindung kepada Allah Ta'ala, wa tadarru'a ilaihi, dia akan merengek kepada Allah, fi an yadfa'anhu darara nafsihi, ya, untuk supaya Allah menolak bahaya daripada nafsunya, wa talabiha lil iktsar min at-ta'am wa syarab, dan supaya Allah menolak tuntutan nafsunya untuk iktsar, untuk memperbanyak daripada makanan dan minuman. Dan qala rajulun ala At-Tayalisi, seorang masuk kepada Imam At-Tayalisi, oh yakul khubzan yabisan, sedangkan At-Tayalisi makan roti kering. Qad ballahu bil ma', dia basahi roti itu dengan air, ma'amil hinjarish, bersama garam yang asin betul. Qala lahu kaifa tashtahi hadza, bagaimana, maka dikatakan oleh orang tadi yang melihat Imam At-Tayalisi makan roti kering itu dengan garam, hanya dengan garam. Kaifa tashtahi hadza, bagaimana kau nafsu dengan makanan ini? Qala ada'uhu hatta ashtahi, kata dia, saya meninggalkan makanan ini sampai saya nafsu kepada makanan ini. Saya meninggalkan ini sampai saya nafsu kepada ini. Ay hatta yaqwa alayya ju, yang sampai betul-betul menguat pada diri saya rasa lapar. Fa inna idza qawiya
maka apabila menguat rasa lapar tadi, sorotin nafsu tashtahi kulla syai', maka nafsu ini akan jiwa kita akan nafsu kepada segala sesuatu makanan. Bahkan hakiran, meskipun rendah, makanan itu rendah atau hina. Wa hadza min adaibu, itu namanya ju' sodik. Iya, Imam Ghazali mengistilahkan di Ihya itu namanya ju' sodik, lapar yang jujur. Orang lapar yang jujur itu adalah orang yang melihat makanan apa saja pilih-pilih, dia makan, itu namanya laparnya jujur. Kalau lapar tapi masih pilih-pilih makanan, nah ini enggak ya. Ini berarti laparnya belum betul-betul lapar. Lapar juk kadib. Juknya itu dusta berarti. Ya, kalau orang lapar betul itu berarti kita pilih-pilih apa saja dia makan, itu lapar ya, walaupun asin betul. Wa min hadza min adabihim. Wa hadza min adabihim, ini termasuk adab mereka para ulama, para sholihin, al-jamilah yang bagus, fitaqannu minad dunia, dengan menerima dari dunia, bil hakiril yasir, dengan suatu yang hakir, yang rendah, wal yasir, dan sedikit. Liyastarihu minadz-dzulli wal hawan, supaya mereka beristirahat daripada adzul, daripada kehinaan dan hawan, sama kerendahan dunia. Fi kasbiyah, dalam mencari dunia tadi. Linailil ladzatiyah, untuk memperoleh kelezatan dunia, al-ajilatil faniyah, yang segera, al-ajilah yang segera, yang faniyah, yang fana, yang bakal habis. Jadi mereka supaya tenang, istirahat, tidak mencari potong-potong daripada mencari dunia itu dan hina dalam mencari dunia tadi, maka mereka lebih memilih hidup dengan qanaah tadi. Rumah komentar maqila, dari situ dikatakan man asrafa fi mat'ami wa mashrabi, siapa yang berlebihan dalam israf, dalam makanan dan minumannya, ta'ajjala as-sighar wa dhul, maka akan cepat kepada dia kehinaan dan kekecilan dan kehinaan, ilaih, kepadanya, fi dunyau, dalam dunianya, qabla akhirati, sebelum akhirat. Jadi orang yang berlebihan dalam makanan dan minuman, berarti kan dia sudah membentuk pola hidup. Kalau tidak mau yang wah itu, dia tidak mau makan, tidak mau minum. Itu membentuk gengsi dan pola hidup. Gengsi ini makan biaya. Gengsi makan biaya, maka akan menjadi cepat kepada kehinaan. Sebab dia, kalau dia dapati pola hidupnya itu dengan cara yang halal, nah, kalau tidak dia akan merendah kepada orang, akan menghina, masuk kepada yang haram. Yang penting dia bisa memenuhi pola hidupnya tadi. Walaupun sebagian mereka mengatakan al-babul azim alladzi tadkhul minhu ila tariqillah ta'ala, pintu yang besar yang kamu bisa masuk dari pintu itu kepada Allah Ta'ala, kepada jalan Allah Ta'ala, wa naili qurbi, dan memperoleh kedekatan dengan Allah, wal fawz bi syuhudi, dan beruntung dengan menyaksikan Allah Ta'ala, adalah tarkul ghidha, yaitu meninggalkan makan. Walau Bishr bin Harith mengatakan innal ju' yusafil fuad, lapar itu menjernihkan hati, wa yumitul hawa, dan mematikan hawa nafsu, wa yurisul ilma daqiq, dan lapar itu mewariskan ilmu yang halus, ilmu yang tersembunyi. Wa qala Zunnun ma akaltu hatta syabitu, saya tidak pernah makan sampai saya lapar, sampai saya kenyang. Saya tidak pernah makan sampai kenyang. Wala syaribtu hatta rawitu, dan saya tidak pernah minum sampai hilang dahaga saya. Illa asaitu Allah, kecuali saya bermaksiat kepada Allah, au hamamtu bi maksiatin, atau saya menyimpan niat untuk maksiat. Jadi saya tidak pernah, ini sudah diuji coba oleh beliau, saya tidak pernah makan sampai kenyang dan tidak pernah minum sampai hilang dahaga, kecuali saya akan bermaksiat pada Allah atau menyimpan niat untuk maksiat. Walil jai'in, dan bagi orang-orang yang lapar, al-mutaqallilin, orang-orang yang menyedikitkan minat dunia, daripada dunia, waladzatiyah, dan kelezatannya, wa mustahayatiyah, dan hal-hal yang diingini daripada dunia, al-uswatul hasanah bi Rasulillah, bagi mereka terdapat contoh yang bagus pada diri Rasulullah SAW. Bainul kana min dzalika bil mahalil arfa, sebab Rasulullah SAW berada dalam hal itu, dalam menjauhkan diri dari dunia itu, beliau berada pada tempat yang paling tinggi, wal maqamil asnan, dan maqam yang paling luhur, al akhsha, yang paling khusyuk, al ajma, yang paling komplit. Wa ma'azinuhu sallallahu alaihi wasallam masyhurah,
dan jejak-jejak beliau dalam masalah zuhudnya beliau terhadap dunia itu masyhur. Wa qad jumi'at minha fi syarhi syama'il at-Tirmidzi, dan telah dikumpulkan di antara ma'asir, bekas-bekas atau daripada sifat-sifat Rasulullah SAW itu di syarah Syama'il Tirmidzi. Syama'ilnya Imam Tirmidzi itu tentang keseluruhan kitab Syama'il Tirmidzi, tentang keseluruhan Rasulullah, bagaimana pakaiannya, bagaimana makannya, bagaimana minumnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rawal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar meriwayatkan dari ammati, dari bibinya itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, anha qalat, bahwasanya Aisyah pernah berkata, kana yati alaina syahru wa nisfu syahri ma yadkhul baitana narun. Dikatakan pernah karena yati alaina, kata Siti Aisyah, adalah datang kepada kami 1 bulan, berlalu kepada kami bulan, atau 1 bulan, atau nisfu syahri, setengah bulan, tidak masuk kepada rumah kami api, la li misbahin wala li ghairi, tidak juga api untuk pelita, untuk lampu, ataupun api untuk selainnya, untuk masak dan sebagainya. Ini tidak nyala kompor kami itu, kata Siti Aisyah. Kadang-kadang sebulan, kadang-kadang setengah bulan di rumah Siti Aisyah Rasulullah SAW. Qala qultu subhanallah, saya katakan, kata Al-Qasim tadi, subhanallah, fabi ayyi syai'in kuntum ta'ishuna. Dengan apa kalian itu hidup, wahai bibiku, wahai Aisyah? Dengan apa kalian bisa hidup kalau tidak ada kompor yang menyala? Qala bitamri wal ma', dengan kurma dan air, sehingga tidak perlu dimasak, kurma dan air. Karena lana jiranun bil ansor jazakumullahu khairan. Kami memiliki dahulu seorang tetangga dari Ansor, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Karena lahum mana'ih, mereka punya mana'ih. Mana'ih itu jamak dari manihah. Manihah itu kambing yang banyak susunya. Farubbama arsalu lana bi syai'. Terkadang mereka tetangga kami itu mengirimkan kami sesuatu daripada susunya kambing itu. Daripada susunya kambing, mengirimkan kami sesuatu dari susu kambing. Ya itu saja, kata Siti Aisyah. Kadang-kadang kita dapat susu itu dari tetangga. Selebihnya kadang sebulan, setengah bulan tidak ada api yang menyala di rumah Rasulullah SAW. Wajah anak ayat, dan datang pula dari Siti Aisyah juga. Kunna namkusu salasata ahillah mutatabi'ah. Kadang pernah kami tinggal 3 bulan. Salasata ahillah, 3 kali hilal. 3 kali hilal muncul, 3 bulan. Mutatabi'ah, berturut-turut. La tuqadu bi baitina narun, tidak dinyalakan di rumah kita api. Dan api yang menyala selama 3 bulan. Qila, dikatakan, fama kuntum taqtatuna, apa yang kalian makan? Qalat al-aswadain, 2 yang hitam, yaitu tamar wal ma', yaitu kurma dan air. Al-aswadain, kurma dan air. Waqad waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah terjadi bagi beliau sallallahu alaihi wasallam marwatun katsirah, dalam kali yang banyak, marwatun katsirah. Anu asabal hajar, maksudnya beliau mengikat batu ala batni syarif, di perut beliau yang mulia, min syiddat tuju, dari sangatnya lapar. Makana akabiru ashabi, dan adalah para pembesar-pembesar sahabat beliau, qasul min arilju, mereka menghadapi panasnya kelaparan, wasyiddati, dan beratnya lapar, ma huwa masyhurun, daripada apa-apa yang cerita itu masyhur tentang bagaimana perjuangan sahabat menghadapi kelaparan. Karena ketika menggali parit dan kondang itu, ketika menggali parit mereka dalam keadaan lapar, masuk Rasulullah SAW. Sampai Abu Talha kemudian membikinkan makanan dan memanggil Rasulullah. Dulu maksudnya cuma manggil 5 orang, tapi datang semua. Hanya bingung Abu Talha, sampai Rasulullah bilang, tenang saja, saya akan memberikan itu, yang membagikan makan. Ini cukup. Sallallahu alaihi wasallam. Wa bayantu minu jumlatan fi kitab as-sawa'iq, dan saya sudah jelaskan minu di antara itu, di antara itu tadi, daripada apa zuhudnya beliau terhadap dunia, jumlatan sekelompok di kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, kitab beliau yang lain, kitabnya Ibn Hajar yang lain, itu As-Sawa'iqul Muhriqah. Peminta maqala Hafsah, dari situ Hafsah berkata kepada ayahnya,
Sayyidina Umar, li Abi Umar radhiyallahu anhu, innahu qad awsa'a fi rizqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meluaskan dalam rezeki. Falau akaltu ta'aman aktsara min ta'amik wa labistu thiyaban aliyyan min thiyabik. Seandainya saja saya makan makanan yang lebih daripada makananmu, lebih banyak atau lebih bagus daripada, wa labistu thiyaban, dan memakai pakaian yang lebih halus daripada pakaianmu. Faqala ana ukhasimuka ila nafsik. Saya, kata Sayyidina Umar, ukhasimuka ila nafsik, saya akan memusuhimu kepada dirimu sendiri. Alam yakun min amri Rasulillah SAW kada yakul mirar. Bukankah termasuk dari perkara Rasulullah itu, beliau itu dahulu ketika hidup itu begini dan begini. Dan Rasul mengingatkan pada Hafsah. Ya. Jadi Hafsah ketika melihat Sayyidina Umar itu dalam zaman kekhalifahannya, itu tetap dalam keadaan sederhana, memakai baju yang juga tambalan daripada jubah beliau. Maka Siti Hafsah itu mengatakan pada ayahnya, wahai ayah, Allah sudah meluaskan dalam rezeki. Bahwa ya kamu makan falau akalta to'aman aktar min to'amik, bahwa ya kamu makan makanan yang lebih baik daripada makananmu ini. Walau bisa thiyaban, kau memakai pakaian yang aliyyan, yang lebih halus daripada pakaianmu ini. Maka kata Umar, ana ukhasimuka ila nafsi, saya akan memusuhimu kepada dirimu sendiri. Saya memusuhimu dengan perkataanmu itu tadi. Bukankah Rasulullah, Sayyidina Umar mengingatkan bagaimana keprihatinan zaman Rasul itu. Bukankah Rasulullah SAW, min amri Rasulullah, termasuk perkaranya Rasulullah itu adalah begini dan begini, diingatkan oleh Sayyidina Umar. Itu Hafsah sebagai istri daripada Rasulullah. Fabakat, maka menangislah Hafsah. Faqala qad akhbartuka, wallahi sungguh aku telah qad akhbartuki. Faqala ana ukhasimuki ila nafsiki. Qad akhbartuki, sungguh aku telah memberitahukan kepadamu, wahai Hafsah, wallahi la usyarikana fi aisy syadid. Demi Allah, saya akan berserikat dengan Rasulullah fi aisy syadid, dalam hidupnya yang sulit. La'ali usyariku, barangkali aku bisa berserikat nanti fi aisy radi, dalam kehidupannya yang menyenangkan nanti di akhirat, fil jannah. Jadi biar saya berserikat dengan Rasulullah SAW di dunia ini dengan kehidupannya yang sulit, supaya saya nanti berserikat kepada Rasulullah nanti di akhirat dalam kehidupan beliau yang nyaman. Dan Rasulullah pernah ditegur oleh Siti Aisyah. Kadang Siti Aisyah itu karena kasihan pada beliau. Dan Rasulullah bahwa ya jangan begitu-begitu amat. Ya, engkau makan demikian. Bilang, kenapa Anda lakukan demikian? Dibilang, saya ya Aisyah tidak mau ketinggalan derajat saya daripada para nabi-nabi yang mendahului saya. Para nabi-nabi yang mendahului saya ini, mereka hidup juga dalam keprihatinan, maka saya tidak mau ketinggalan derajat saya kepada mereka. Waja'an Aisyah, dan datang riwayat dari Siti Aisyah, dikatakan masyabi'ah alu Rasulillah SAW salatata ayyamin min khubzi burrin hatta madali sabilih. Tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut dari roti gandum sampai berlalu beliau kepada jalannya. Ini maksudnya sampai meninggal dunia, sampai berlalu beliau kepada jalannya. Tidak pernah mulai hidupnya Rasul sampai wafatnya beliau SAW, tidak pernah keluarga Rasul itu kenyang 3 hari berturut-turut dari roti gandum. Faqalat adimu qara ababil malakut yuftalakum. Dikatakan adimu, kata Siti Aisyah, langgenglah kalian untuk qara ababil malakut, untuk mengetuk pintu alam malakut, yuftalakum, maka akan dibukakan bagi kalian. Qalu kaifa nudimu, bagaimana kita melanggengkan? Itu dengan rasa lapar tadi, bilju. Qila zahara iblis li Yahya, dikatakan bahwa iblis pernah nampak kepada Nabi Allah Yahya alaihissalam. Alaihi wassalatu wassalam, wa alaihi ma'ali, dan pada iblis itu ada ma'ali, ada pengait. Dalam tubuh iblis ada pengait di bajunya. Qala mahali, kata Yahya, Nabi Allah, apa pengait ini apa ya iblis?
Qala asyahwat allati usibu biha bani ibnu Adam. Ini pengait-pengait ini adalah syahwat, kesenangan yang saya mengenai atau mengambil ibnu Adam itu dengan pengait-pengait ini, dengan syahwat ini. Faqala hal tajidu li fiya syahwatun. Wahai iblis, apakah kau dapati untukku, kata Yahya, Nabi Yahya alaihissalam, untukku pada pengait-pengaitmu itu ada syahwat untukku yang kau bisa mengaitku dengan syahwat itu? Qala la, tidak, saya tidak dapat pada dirimu syahwat. Ghairu annaka syabita lailatan, hanya saja engkau pernah kekenyangan satu malam. Fasaqalnaka anis sholat, maka kami beratkan kamu untuk sholat, wa zikir dan zikir. Faqala la jarama, pasti atau tidak ragu lagi, kata iblis, inilah asba'u abadan, sesungguhnya aku tidak akan kenyang selama-lamanya. Qala iblis, maka iblis mengatakan la jarama, tidak ragu lagi, inilah ansau ahadan abadan, saya tidak akan menasihati seorang pun selama-lamanya. Nyesel saya bilang itu, coba saya tidak bilang. Bukan rahasianya perusahaan, rahasianya iblis. Qala syakik al-ibadah hilfatun wa hanut wa al-khulwa wa alatu al-ju. Ibadah itu adalah satu profesi. Hanutwa, tempat kerjanya adalah khulwat, menyendiri bersama Allah SWT. Atau warung, tokonya atau tempat kerjanya itu khulwat. Wa alatu, alatnya adalah rasa lapar. Jadi kalau diibaratkan ibadah itu satu pekerjaan, tokonya itu atau tempat dia bekerja itu adalah khulwat, berkhulwat kepada Allah, bersama Allah SWT. Alatnya itu adalah rasa lapar. Maka Luqman libnihi, maka Luqman berkata kepada putranya, ya, idza muliatil maidah namatil fikrah, apabila dipenuhi al-maidah lambung itu, maka tidurlah pemikiran. Jika lambung itu penuh, maka tidurlah pemikiran. Wa kharasatil hikmah, bisulah kalimat-kalimat bijak, bisulah kalimat-kalimat yang bijaksana. Wa qa'adatil ata'anil ibadah, dan duduklah anggota badan itu dari ibadah. Ini bermalas-malasan dari ibadah. Kalau perut penuh, maka pikiran pun ya, tidur, dan hikmah pun terbisukan, ucapan-ucapan yang baik, dan terduduk anggota badan dari ibadah. Mungkin Ba'dhum, sebagian mereka mengatakan min qawaidit thariq, termasuk kaidah daripada a'immatit thariq, daripada para imam-imam, para pemimpin jalan menuju Allah, anu yakrahu lil murid, bahwasanya para imam itu tidak menyukai untuk murid, untuk orang yang menginginkan akhirat, an yuwali fil iftar, ya, untuk berbuka aktsar min arba'ati ayyam, lebih dari 4 hari. Jadi mereka tidak suka kalau murid itu tidak puasa lebih dari 4 hari. Mesti siap 4 hari itu diselingi dengan puasa. Fa inna nafsa inda zalika tarkanu ilal adah. Maka sebab nafsu ketika itu, ketika dia tidak berbuka, tidak puasa, ketika dia terus berbuka, tarkanu ilal adah, maka nafsu ini akhirnya condong kepada kebiasaan, wa tatashabba bisyahwat, dan dia akan mengenyangkan diri dengan syahwat. Qila ad-dunya batnuka, dikatakan dunia itu adalah perutmu. Ala qadri zuhdika fi batnika, menurut kadar zuhudmu dalam perutmu, zuhduka fi dunya, maka itulah zuhudmu dalam duniamu. Dalam hadis dikatakan mamala ibnu Adam ya ansyaru min batni, tidaklah anak Adam itu memenuhi wajah yang lebih buruk daripada perutnya. Bias ibni Adam, jadi ibnu Adam tidak pernah memenuhi wajah yang lebih buruk daripada perutnya. Bias ibni Adam, cukuplah anak Adam itu luqaimatun, beberapa suapan kecil, yukim nasulbau, yang dapat meluruskan dia punya punggung. Cukuplah Bani Adam itu berapa suapan kecil yang meluruskan tulang sulbinya. Fahingga dalam mahala, kalau memang dia la mahala atau tidak, kalau memang dia harus, maksudnya harus melebihkan daripada suapan kecil, dia tidak suka dengan suapan kecil itu, fasulutul ta'am, maka bolehlah dia lebihkan sampai sepertiga berupa makanan, wasulutul syarab, sepertiga untuk minuman, wasulutul nafas, sepertiga untuk nafas. Qala Fatah al-Mawsili, Imam Fatah al-Mawsili mengatakan, sahibtu salatina syaikhan, saya pernah berguru kepada 30 syekh. Kullun yusini inda mufaraqati, semua daripada syekh para guru saya tadi memberi wasiat kepada saya ketika berpisah dengan saya, inda mufaraqati, iya, ketika saya berpisah dengan mereka, dengannya, bitarki asyratil ahdath wa qillatil bikasrati, bitarki isyratil ahdath wa qillatil akal.
memberi wasiat saya untuk meninggalkan bergaul dengan orang-orang muda dan sedikit makan. Karena sejelek-jelek orang tua itu yang menyerupai anak muda, dan sebaik-baik anak muda itu yang menyerupai orang tua. Maksudnya dalam kebijaksanaan, dalam menyerupai orang tua dalam hal bijaksananya pikiran sebagainya. Dan sejelek-jelek orang tua itu yang mengikuti anak muda. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tua-tua kelapa katanya, makin tua makin berminyak. Fauna fawaid tatarbiyatul ahdas wallahu a'lam. Dan di sini ada beberapa faedah yang terkait dengan sebagian hadis yang sabiqah, hadis yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna lana asrafna lana Allah ajrafna fatub alaina tawbah taghfir kulla awbah وصلنا الأورات آمن الروعات واغفر والدينا ربي والمولودين والآل والإخوان سائر الخلان والكل دين أوجرتنا الصحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا مصطفى الرسول بكل طول صلى وسلم ربي عليه أنزل وآله وصحبه دار قدسه والحمد لله بالفتح وآلنا بمن هديت وآمنا بمن أبيت ولنا بمن توليت وليس بما قيت وإنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولك أنت أعظم الله إن شاء الله ونتوب إليك وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.